Teman-teman, saya Budi Prianto dan ini istri saya. Renungan pagi hari ini diambil dari Imamat 21 yang disampaikan dari alun-alun Purwokerto. Teman-teman, saat duduk kita pagi ini, Imamat pasal 21 membahas secara khusus tentang para imam. Posisi imam sangatlah penting, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan jemaat. Harrison pernah berkata, menjadi salah satu imam Tuhan adalah posisi yang sangat bertanggung jawab. Karena orang yang menjalankannya sebenarnya adalah pengganti Tuhan di antara orang-orang. Nah, seperti persembahan hidup lainnya yang dipersembahkan kepada Tuhan, imam harus bebas dari cacat fisik, sehingga dia dapat diterima oleh Allah. Ya, seperti yang dijelaskan Tuhan mengenai kualifikasi imam di pasal 21 ini, kita akan tahu bahwa posisi imam sangat strategis. Maka pasal 21 ini menjadikan kekudusan sebagai syarat imam. Robert Murray, pendeta Skotlandia yang hidup di awal tahun 1800-an, pernah berkata, sesuatu yang sangat penting. Kebutuhan terbesar umat saya adalah kekudusan pribadi saya sendiri. Tema Imamat pasal 21 ini bisa diringkas menjadi seperti ini. Tuhan yang kudus membutuhkan imam yang kudus. Pelayanan yang suci membutuhkan imam yang suci. Hadirat Tuhan yang kudus membutuhkan imam yang kudus. Dan umat yang kudus membutuhkan imam yang kudus. Ayat 1 sampai dengan 6 dan 10 sampai dengan 12 adalah ketetapan Tuhan tentang kesucian imam pada saat kedukaan. Untuk imam, Tuhan menetapkan bahwa mereka tidak boleh menyentuh atau tersentuh oleh jenazah, kecuali kerabat dekat. Sedangkan untuk imam besar, dia sama sekali tidak boleh mendekat kepada mayat, sekalipun itu adalah ayah atau ibunya. Imam ataupun imam besar juga tidak boleh menandai diri secara fisik dengan tanda-tanda kedukaan. Alasannya dinyatakan dengan jelas di ayat yang ke-12. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa dia telah dikhususkan ada di atas kepalanya, akulah Tuhan. Tuhan juga menetapkan persyaratan untuk perkawinan para imamnya. Ayat 7 sampai dengan 9 dan 13 sampai dengan 15, mereka hanya boleh menikahi wanita yang masih perawan dan menjaga kekudusan pernikahan mereka. Alasannya adalah mereka harus melahirkan keturunan yang suci dan menjadi teladan kesucian bagi anak-anaknya dan juga bangsanya. Lalu di ayat 16 sampai dengan 23, Tuhan menetapkan syarat fisik seorang imam. Orang yang melayani Tuhan tidak boleh memiliki cacat secara fisik. Kategori cacat ini antara lain buta, cacat mukanya, terlalu panjang anggotanya, patah kakinya atau tangannya, bungkuk atau kerdil, bular matanya, kedal atau berkurap, rusak buah pelirnya. Semua yang memiliki cacat seperti itu tidak dapat mempersembahkan kurban api-apian bagi Tuhan, sebab dia tidak boleh datang ke tabir atau datang ke misbah, supaya tidak melanggar kekudusan tempat kudus Tuhan. Jika ada keturunan imam yang memiliki tanda-tanda cacat fisik, seperti yang disebutkan tadi, mereka masih boleh makan persembahan maha kudus dan juga persembahan kudus. Ini berarti bahwa anugerah Allah tidak hilang bagi mereka yang cacat. Mereka masih dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Hanya saja dalam tugas keimaman, mereka tidak dapat melakukannya. Nah, sekarang apa yang bisa kita pelajari dari ketetapan Tuhan ini? Yang pertama, kualifikasi seorang imam sangatlah tinggi. Menghormati pelayanan sama dengan menghormati Tuhan. Sebab yang kita layani adalah Tuhan. Nah, ketika mewakili umat, hamba Tuhan berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Dan ketika dia berdiri di hadapan umat, maka hamba Tuhan mewakili Tuhan. Itu sebabnya kita mengerti mengapa Tuhan menetapkan syarat yang nyaris sempurna bagi seorang hamba Tuhan. Jadi, kebenaran ini sangat penting bagi siapapun yang kini menjadi hamba Tuhan
dan bagi mereka yang akan menjadi hamba Tuhan. Yang kedua, menjaga kekudusan hidup membuat hamba Tuhan akan dapat berdiri lama bersama dengan Tuhan. Tetapi melanggarnya membuat seorang hamba Tuhan akan berjalan sendirian dalam tugas pelayanan yang dilakukannya atas nama Tuhan. Lalu yang ketiga, jika jemaat sudah mendapatkan banyak pengajaran dengan firman Tuhan, tetapi tetap tidak ada perubahan, maka jemaat membutuhkan lebih banyak lagi teladan kekudusan dari hamba Tuhan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.